Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi Idris. Ya, di pertemuan yang sekarang atau di pelajaran yang ke-6 kita akan membahas salah satu adab Islam atau salah satu sifat terpuji, yaitu tentang adab berbicara. Ya, namun sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh atau yang lebih dalam, seperti biasa Ustadz akan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah kita sama-sama mempelajari adab berbicara di pelajaran yang ke-6 ini. Ya, jadi setelah kalian mempelajari pelajaran yang ke-6, diharapkan kalian bisa atau mampu yang pertama bisa menerapkan adab-adab Islami. Kemudian yang kedua bisa mengenal adab berbicara. Kemudian yang ketiga bisa menerapkan adab berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah beberapa tujuan pembelajaran atau indikator yang harus dicapai oleh kalian setelah mempelajari pelajaran yang ke-6 ini. Wallahu alam bishawab. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita sama-sama menyimak dan menyaksikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian setelah kita mempelajari pelajaran yang ke-6 ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang adab berbicara. Setiap hari kita bergaul dan berbicara dengan orang lain, dengan orang tua, saudara di rumah, atau dengan teman sebaya kita di sekolah. Nah, ketika berbicara ada beberapa adab-adab Islami yang harus selalu kita jaga. Ya, di sini diantaranya ketika kita sedang berbicara harus memperhatikan adab-adabnya. Di antaranya yang pertama adalah merendahkan suara setiap pembicaraan. Ya, jadi jangan sampai ketika berbicara kita suaranya terlalu tinggi atau teriak-teriak, apalagi ketika kita sedang berbicara dengan orang tua, dengan orang yang lebih tinggi usianya dari kita, atau dengan guru kita dan sebagainya. Jadi jangan sampai suara kita tinggi atau teriak-teriak. Kemudian yang kedua, tidak berbicara dengan suara nada yang tinggi. Ya, tadi sudah disebutkan, ya, seperti orang yang marah-marah. Kemudian yang ketiga, berbicara pelan-pelan, tidak terburu-buru. Ya, seperti orang yang dikejar-kejar, gak boleh. Suara harus pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Kemudian yang selanjutnya, mendengarkan pembicaraan orang lain. Ya, jadi ketika ada orang lain sedang berbicara, kita berusaha untuk mendengarkannya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh memotong pembicaraan. Ya, jadi ketika ada orang yang sedang berbicara, baik itu orang tua, guru kita, atau teman kita, jangan sampai kita memotong pembicaraannya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh memalingkan wajah. Maksudnya bukan wajahnya dipaling ya, tapi ketika sedang berbicara kita harus menghadapkan wajah kita dengan orang yang sedang diajak berbicara. Jangan sampai kita membelakangi orang yang ajak kita bicara. Kemudian selanjutnya,
menghormati orang yang berbicara. Ya, jadi senantiasa kita menghormati dan mendengarkan orang yang sedang berbicara. Ya, kita berusaha dengan senang bahwasanya kita menyenangi atau mendengarkan pembicaraan orang tersebut. Kemudian selanjutnya, tidak boleh membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, seperti ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain, ya, itu namanya ghibah, tidak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, berbicara jujur dan tidak berdusta. Nah, di sini ya berbicara harus jujur dan tidak berdusta, walaupun dalam keadaan bercanda. Bercanda boleh, tapi tidak berlebihan dan tidak disertai dusta. Kemudian yang selanjutnya, kalau tidak bisa berbicara yang bermanfaat, lebih baik diam, ya, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW yang bunyinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka ia harus berkata yang baik-baik atau diam. Ya, jadi apabila kita tidak bisa berbicara yang bermanfaat, maka sebaiknya kita diam. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita sama-sama menyimak dan menyaksikan pembelajaran di materi yang ke-6. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengambil faidah atau pelajaran yang dapat kita petik setelah kita mempelajari di pelajaran yang ke-6 ini. Ya, di sini Ustaz akan mengambil beberapa faidah, di antaranya bahwasanya apabila teman kita sedang berbicara, maka kita berusaha untuk mendengarkannya. Ya, kemudian yang kedua, apabila kita berbicara, maka sebaiknya kita berbicara dengan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru atau tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, nih, apabila ada teman kita ataupun saudara kita ataupun mungkin siapa saja yang sedang berbicara dengan kita, kemudian mereka ada kekeliruan atau ada kesalahan, maka kita tidak boleh mentertawakannya, apalagi sampai mengejeknya. Nah, kemudian apabila kita sedang berbicara dengan kedua orang tua atau dengan guru kita ataupun dengan siapa saja, dengan teman kita, dengan kakak kita, maka kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Ya, kemudian yang kelima, nah, diusahakan dalam berbicara kita jangan disertai dengan dusta, ya, walaupun sedang bercanda, karena apabila kita sering berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita sebagai seorang pendusta. Kemudian ada berbicara atau faidah yang dapat kita ambil dari pelajaran tadi yang ke-6 adalah bahwasanya apabila kita sedang berbicara, maka jangan sekali-kali menggunakan suara yang keras, karena dapat mengganggu pendengaran orang yang diajak berbicara atau nanti akan membuat bising orang yang mendengarkannya. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya siapapun yang berbicara kita wajib untuk menghormatinya. Tunjukkan bahwa kita menyukai pembicaraannya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana ketika ada bersenda gurau? Ya, bersenda gurau dibolehkan, tetapi tidak boleh berlebihan, apalagi sampai disertai dengan dusta. Ya, berusahalah untuk selalu jujur dan hindari dusta dalam berbicara, karena orang yang suka berdusta akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta.
Kemudian faidah yang ke-9 atau yang selanjutnya bahwasanya apabila kita tidak dapat melakukan hal-hal yang demikian, maka sebaiknya kita diam. Jadi apabila kita tidak bisa berbicara dengan hal-hal yang baik, maka lebih baik kita diam. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka ia harus berkata yang baik-baik atau lebih baik diam. Kemudian faidah yang terakhir yang ke-10 bahwasanya apabila kita sedang berbicara hendaklah kita harus bernilai ibadah. Itu bagaimana caranya agar pembicaraan kita atau tutur kata kita bernilai ibadah, yaitu dengan selalu mengajak kepada kebaikan ataupun mencegah dari kemungkaran terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama muslim. Ya, mungkin itu saja beberapa faidah atau pelajaran yang dapat kita petik dari pelajaran yang ke-6 ini. Wallahu a'lam. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan di pertemuan yang sekarang ini atau di pelajaran yang ke-6 ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada kekurangan, ada kehilafan ataupun ada kata-kata Ustadz yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau mungkin di antara kalian ada yang masih belum paham, maka kalian boleh bertanya, boleh sama langsung sama Ustadz, boleh sama abi kalian, sama umi kalian, sama ayah kalian, ataupun sama bunda kalian, dan ataupun bersama siapa saja yang anggap kalian bisa untuk menjelaskan di pelajaran yang ke-6 ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah kita pelajari di pelajaran yang ke-6 ini. Ya, marilah kita sama-sama tutup di pelajaran yang ke-6 ini dengan sama-sama kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.